Pada dasarnya, setiap kendaraan bermotor yang beredar di jalanan saat ini sudah memiliki settingan pabrikannya masing-masing. Mulai dari tenaga yang dihasilkan, perbandingan rasio kompresi, dan juga kapasitas dari mesinnya tersebut. Namun, terdapat rekayasa atau penemuan yang biasa diterapkan oleh para mekanik-mekanik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas cc dari mesin tersebut. Dan rekayasa tersebut sering disebut dengan istilah bore up. Nah, bore up ini sendiri sering sekali kita dengarkan, khususnya pada mesin kendaraan roda 2 yaitu sepeda motor. Dan pertanyaannya sekarang, apa itu bore up? Istilah bore up sendiri merujuk pada modifikasi mesin yang bertujuan untuk meningkatkan diameter piston bawaan pabrikan. Peningkatan diameter piston ini diimplementasikan ketika pemilik kendaraan menganggap performa mesin masih kurang memadai. Dan sebagai alternatif, mereka melakukan bore up dengan mengubah diameter piston yang tadinya memiliki ukuran 51 mm diubah menjadi 53 mm. Dampak dari perubahan ini adalah peningkatan kapasitas mesin yang diukur dalam cc atau cm kubik. Sebagai contoh, kendaraan yang semula memiliki kapasitas mesin 150 cc dapat ditingkatkan menjadi 220 cc setelah di bore up. Begitu pula kendaraan yang awalnya 200 cc dapat ditingkatkan menjadi 300 cc. Dengan demikian, bore up dapat dianggap sebagai satu metode modifikasi untuk meningkatkan performa kendaraan melalui penyesuaian diameter piston yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan si pengguna. Tapi sayangnya, jika sudah di bore up, biasanya motornya tersebut akan sering mengalami masalah yang sangat serius, seperti oli gampang habis, mesin cepat panas, mesin ceket, dan yang paling parah yaitu jebol di mesin. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa mesin motor yang sudah di bore up mudah mengalami jebol? Sebenarnya, mudah dan tidaknya mesin yang sudah di bore up mengalami jebol itu juga tergantung dengan ukuran bore up-nya itu sendiri, part yang dipakai, dan keterampilan dari mekaniknya. Tapi selain faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, mesin yang mengalami jebol sering terjadi juga karena pemakaian yang seenaknya. Kayak gini nih. Dan selain itu, ada juga beberapa faktor lain. Misalnya, kalau ukuran bore up-nya terlalu jauh melewati ukuran piston atau stroke-nya, mesin tersebut jadi rawan mengalami overheat. Dan jika terjadi overheat, pistonnya jadi gampang gancet atau ngejim yang nantinya liner bisa jadi baret. Kemudian, karena sudah di bore up, biasanya oli akan cepat menguap atau habis karena mesinnya menjadi lebih panas. Dan yang terakhir, untuk menghindari faktor pertama yaitu overheat, pastikan jalur olinya tersebut teratur dan tidak membuat mampat. Nah, kalau di bengkel-bengkel yang benar-benar khusus di bidangnya, ada juga loh yang bisa bikin jalur olinya tersebut diperbesar mengikuti ukuran bore up-nya sendiri. Kenapa begitu? Ya, karena mau bagaimanapun, jika jalur olinya masih standar dan mesinnya di bore up gila-gilaan, maka nantinya mesinnya ini tidak akan terlumasi dengan sempurna. Terus, yang jadi permasalahan sekarang, gimana nih caranya biar mesin bore up jadi awet? Nah, sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, pastikan untuk memperhitungkan rasio kompresi mesin. Kenapa rasio harus diperhitungkan? Ya, karena rasio kompresi mesin akan sangat berkaitan dengan bahan bakar yang digunakan nantinya. Misalnya, jika ingin tetap pakai Pertamax atau bensin dengan oktan 92, kompresi rasio dibikin menjadi 11:1. Sedangkan kalau mau pakai Pertalite atau bensin dengan oktan 90, dibuat dengan rasio kompresi 10,5:1. Kemudian, selain rasio kompresi, camshaft atau noken as harus diganti dengan yang racing. Kenapa? Ya karena biasanya motor bore up punya akselerasi dan torsi yang besar di putaran mesin bawah hingga menengah. Dan ketika memasuki putaran mesin bagian atas nantinya malah ngeden. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, dibutuhkan penyesuaian noken as untuk menunjang bore up motor harian. Selain itu, jangan pakai ECU standar. Kenapa? Ya karena ruang bahan bakarnya jadi naik, otomatis debit bensin yang harus dikirim ke silinder harus disesuaikan juga dengan kapasitas dari mesin bore up-nya itu. Nah, jika yang kita sebutkan tadi sudah dilakukan, kita juga tetap harus mempersiapkan uang lebih untuk persiapan penggantian part yang nantinya akan sering mengalami kerusakan. Dan apa sajakah part-part tersebut? Di antaranya seperti dinamo starter, aki, busi, dan juga yang lainnya.
Oke, mungkin segitu dulu yang bisa kita berikan di video kali ini.